Dulu sesusah apa sih Mas waktu zaman-zaman SMA tadi kan bilang kan ayah serabutan, ibu dagang gitu. Tapi sesusah apa sih gitu? Waktu dulu hampir banget saya masuk SMK. Tapi tadi saya punya tekad yang kuat, ibu saya juga dorong banget. Kamu harus bisa kuliah, gimana caranya gitu ya. Pinter tuh memang harus, tapi lo jangan sampai nggak main. Lo harus gaul. Selama kuliah, magang tuh hampir 6 kali. Dulu sesusah apa sih Mas waktu zaman-zaman SMA tadi kan bilang kan ayah serabutan, ibu dagang gitu. Tapi sesusah apa sih gitu? Terus ketika udah masuk negeri kan siapa sih orang tua yang nggak senang ya anak-anaknya maksudnya masuk ke universitas yang ternama juga kan ternama, di Indonesia, salah satu gitu. terbaik di Indonesia gitu kan. Itu gimana Mas? Struggle-nya, abis itu masuk, abis itu ketemu dengan lingkungan baru. Sempet gitu. ada gini nggak dari orang tua yang kayak, Allah udahlah nggak usah. Oh iya. Gitu. Kan ada kadang-kadang gitu ya. Gitu juga tuh. Ya. Waktu dulu sebenarnya saya hampir banget saya masuk SMK. Oh. Jadi untuk kayak udah langsung SMK tuh Langsung kerja gitu ya. gitu. Tapi tadi saya punya tekad yang kuat. Kebetulan ibu saya juga dorong banget gitu waktu itu yang paling bersikeras kalau karena banyak yang masuk SMK kan di lingkungan saya kan. Bersikeras ibu saya, kamu harus bisa kuliah, gimana caranya gitu ya. Dan Karena apa? Karena lihat potensi Mas Alim. iya dan saat itu kedua sepupunya kan banyak yang bisa kuliah juga Mas. Jadi kelihatannya kamu harus kuliah untuk mengubah standar hidup lah kurang lebih gitu ya. Dan yang saya rasakan waktu itu struggle-nya sendiri, ya saya nggak punya duit, nggak punya uang sama sekali untuk biaya kuliah. Saya juga kontrak ya, rumahnya juga kontrak kan, jadi sebenarnya nggak punya rumah juga, nggak punya penghasilan. Ibu saya ya hanya cukup untuk makan sih Mas. Ya, dan makan pun saya juga kadang akhirnya ya saya cari banyak beasiswa untuk bisa menghidupi saya sendiri. Ketika lulus SMA tuh saya bertekad juga untuk ya saya nggak minta lagi gitu. Ya udah karena UI juga dekat kan, akhirnya saya pakai motor Karisma dulu 2016 tuh. Karisma udah agak jadul sih di zaman itu ya. Ya saya pulang balik Depok gitu ya. Terus bensin habis kadang-kadang saya dorong. Serius? Iya sering banget gitu dulu. Gak malu gitu sama teman-teman gak malu gitu? Abisnya di jalan sih kan udah keluar dari kampus. Nggak kelihatan juga kan. Jadi sebenarnya ya banyak lah struggle saya tuh. Ya bisa dibilang susah sih Mas. Karena emang ya dari mana sumber penghasilannya kan paling itu aja kan bisa makan aja. Dan adik saya T2 kan. Artinya saya bertiga nih yang ditanggung gitu. Makanya that's why setelah SMA tuh saya karena dapat bidik misi juga saya hemat-hemat. Saya saya uangnya nggak bisa saya tabung juga karena ya udah ngepas gitu ya. Ya akhirnya saya hidup dari situ gitu. Mas pengen tahu deh, maksudnya gini, ya kita akan dipengaruhi orang-orang terdekat kita kan. Betul. Jadi kita mencoba untuk di lingkungan yang baik, insya Allah jadi baik gitu. Betul. Nah, ngaruh nggak sih ketika di UI nih misalnya? Kan pasti ada yang pinter banget gitu. Yang mungkin masuk UI tapi banyak mainnya juga gitu. Itu pasti ada lah ya. Pasti ada yang kayak gitu juga ada. Tapi Mas dari awal masuk tuh memang karena tekad ya. Tekad dan tujuan gitu. Sehingga memang udah membatasi itu semua kah? Atau gimana Mas jelas? Pengen tahu maksudnya biar teman-teman juga ketika masuk kampus, teman-teman tuh oke, gue jangan sampai salah udah masuk kampus yang bagus, terus jangan sampai gue salah banyak jalan mainnya, nih gara-gara ketemu kan biasa euforia kan gitu. Betul. Wah seneng banget nih ketemu teman-teman baru, main dulu segala macam gitu. Itu gimana Mas? Saya membatasi itu dari segi pergaulan aja sih, karena kan kalau ngikutin pergaulan apalagi di Jakarta gitu ya, kayaknya saya nggak mampu juga gitu ya. Jadi dari segi pergaulan saya batasin. Tapi dari segi mungkin misalnya organisasi gitu, itu kan itu bukan harus pergaulan, ya, itu kan formal aja gitu. Saya join organisasi, saya join beasiswa Rumah Peradaban waktu itu. Jadi saya dapat beasiswa berasrama, kebetulan Aldi juga termasuk di situ. Itu semua founder kita di Cakrawala dan Bimbing itu dulu di asrama yang sama gitu. Oh, Rumah Peradaban Pak Renal kan? Bukan itu ya? Pak Arif Munandar waktu itu. Oh, Pak Arif Munandar. Ya, jadi almarhum. Jadi beliau punya beasiswa namanya Rumah Peradaban, berasrama 12 orang yang terpilih, cowok semua, tinggal di satu kamar.
dikasih fasilitas lah, pokoknya dikasih uang jajan juga, tapi kita harus dituntut prestatif dan juga mungkin membanggakan. Jadi itu juga menurut saya itu lingkungan yang baik. Tadi kan kalau Mas Wisnu mention soal lingkungan, satu saya dari pergaulan saya seringnya ke musola, kalau di sekolah maksudnya di kampus tuh saya gitu-gitu aja. Soleh banget. Gue rafi banget. Makanya namanya Ali. Ya maksudnya saya nggak macam-macam lah, itu nggak yang gimana-gimana banget. Dan itu ngaruh ya, ngaruh banget. Ngaruh banget. Oke. Dan benar ngejagain ya. Bener ngejain, termasuk di akhir baru saya kan join Rumah Peradaban, itu juga makin mentransform lagi. Ya. Karena 10 orang itu kan saya join ke mereka pinter-pinter banget. Kayak Mas Aldi, ada banyak banget yang prestatif dan lain-lain. Saya jadi makin ter-challenge untuk sama-sama mereka tuh bisa ngelakuin hal positif yang lain kayak gitu. Saya pernah dengar dari salah satu orang yang sangat berhasil menurut saya. Ya. Dia anak ITB. Oke. Waktu itu saya dengar konten di YouTube, salah satu YouTube. Dia cerita, ya pintar tuh memang harus, tapi lo jangan sampai nggak main. Iya, kalau lo harus gaul. Betul. Dia bilang gitu. Maksudnya gaul itu dalam ini arti lo main deh. Betul. Jangan hanya belajar doang. Lo harus punya networking yang luas gitu loh. Setuju. Berorganisasi lah gitu. Nah itu gimana Mas Alim lihat? Karena banyak juga saya melihat banyak orang-orang yang bahasanya teman-teman saya gitu ya, pinter-pinter banget, tapi ketika di dunia kerja, iya bahasanya iya pinter sih, cuman ngerti. ada levelnya bisa jadi yang dulunya biasa-biasa aja, tapi bahasa gaulnya bagus gitu ya, dia di atasnya gitu loh Mas. Okay. Itu ngaruh gak sih? Iya, makanya tadi saya bilang saya tetap ikut organisasi. Saya tuh selama kuliah magang tuh hampir 6 kali, 6 kali sampai 7 kali. Jadi saya instead of saya liburan itu nggak ngapa-ngapain, saya akan cari magang. Kayak saya pernah magang di Gojek, di di Trakindo gitu ya. Saya ambil semua role magang itu untuk ya udah, saya rasa itu juga bisa uplift saya sih dari segi pergaulan ya. Artinya ya udah relasi dan lain-lain ya. Relasi pergaulan itu kan ngebentuk banget kan. Saya ikut komunitas dan lain-lain. Nah tapi itu kan semuanya ada ranahnya, ada batasnya gitu, ada ya, formal gitu ya. Okay. That's why akhirnya itu menurut saya positif semuanya dibandingkan kalau main aja nih nggak ada batasnya, kan itu jadi bisa masuk yang ke jurang tadi, ke jurang yang salah atau mungkin yang nggak benar gitu sih Mas Wisnu. Kalau saya lebih ke main-main, tapi yang kalau bisa yang bisa formal aja gitu. Jadi, betul. Bahkan saya agak kaku sebenarnya kalau kayak nongkrong gitu agak kaku, tapi sebenarnya saya belajar komunikasi banyak itu ya di organisasi, ikut komunitas, tapi kan itu formal kan bentuknya. Jadi nggak artinya menyadari batasan lah ya. Menyadari batasan itu tadi Mas Raffi. Dan punya prinsip gitu ya. Betul. Teman-temannya Mas Alim sama nggak karakternya seperti Mas Alim? Maksudnya sama semua yang kayak tadi Mas Alim bilang, maksudnya tadi Mas Alim mengakui kan bahwa Mas Alim ini kaku gitu ya, maksudnya tapi bisa bergaul gitu loh. Tapi apa tipenya sama semua atau memang ada yang satu, misalnya Mas Aldi yang lagi nongkrong tiba-tiba berdiri sendiri, kita harus atau ada yang lain-lain misalnya gitu. Maksudnya. Ada yang gimana, maksudnya berbeda-beda karakternya, tapi kalian tuh nongkrong bareng itu ada nggak? Atau memang satu tipe semua gitu? Enggak. Kalau di organisasi kan saya juga bukan yang ikut organisasi kayak Rohis gitu enggak ya. Jadi saya organisasinya pun kenapa Rohis ngeliat gue? enggak, tapi saya lebih diverse kan, organisasinya itu banyak banget macam-macam orangnya gitu. Ya akhirnya saya belajar dari mereka, tapi kan ketemuan saya sama mereka itu akhirnya ya di forum organisasinya ataupun kalau mau nongkrong paling sebentar gitu. Sehingga saya tidak masuk mungkin ke ke pergaulan yang lebih jauh gitu ya. Tapi saya kenal akrab dengan mereka gitu. Jadi saya rasa itu cukup ideal karena ya udah kita kenal orang-orang dengan berbagai macam tipe gitu ya. Tapi dari segi pergaulan mungkin saya hanya sebatas ya udah rekan organisasi, kita bisa main bareng suatu saat, tapi ya nggak deket-deket amat sih Mas Wisnu. Kalau sampai nongkrong yang berjam-jam sama mereka juga ya udah, saya mending fokus yang lain juga gitu sih. Punya prioritas lah ya. Ya prioritas ya. Tadi benar. Dan nongkrong berjam-jam itu kayaknya enggak ya kayaknya ya. Not my type. Iya, maksudnya mendingan yang oke boleh, tapi nggak sampai berlarut-larut yang akhirnya bahasnya kemana-mana gitu. Betul. Nggak too much ya, nggak kebanyakan. Mas kalau Mas Aldi sendiri melihat tadi kan niatnya kan mulia ya, artinya jangan sampai setiap orang yang lulus itu akhirnya ada penambahan pengangguran baru. Betul. Gitu kan. Nah, cuman ini pernah dibahas waktu itu, kita pernah dibahas terkait
sebenarnya kan salah satu isu nasional kita ini adalah lapangan kerja. Betul. Nah, secara data 2024 aja yang waktu itu saya tahu adalah 10 juta lapangan kerja, 10 juta pengangguran. Yeah. Dan di situ banyak sekali yang S2 juga ada gitu kan. That's the point. Dan serabutan juga kerjanya gitu loh. Nah, waktu itu solusinya adalah salah satunya itu adalah mencoba untuk menjadi entrepreneur. Yes. Gitu ya. Betul. Nah, kalau misalnya Mas Aldi sendiri, ini kan 10 juta tuh banyak banget ya Mas ya? Betul. Banyak, maksudnya Iya. 10, saya tuh nggak kebayang tambah lagi nanti ini 2025 ini. Ya berapa gitu. Gitu kan, tambah lagi berarti kan. Orang yang berebutan, belum lagi yang di layoff. Itu juga banyak banget gitu loh. Nah artinya, ada nggak yang spesifik nanti Mas Aldi kepikiran kenapa nggak kalian-kalian ini yang menciptakan lapangan kerja itu gitu loh. Yes. Makanya di Cakrawala kita buka bisnis digital jurusannya. Jadi kita di dalam itu buka namanya Cakrawala Entrepreneur Lab. Oke. Nah itu sebenarnya kemarin tuh kita ngundang banyak orang gitu ya. Ada 3 fase gitu. Pertama knowledge sharing. Mereka tuh Mas Ahmad Zaki. Ya, Mas Zaki Bukalapak. Ngajar, Mas Nuk CTO-nya ngajar, terus nanti beberapa CEO yang punya pengaruh gitu, mereka ngajar di situ gitu ya. Itu knowledge sharing. Terus abis itu mereka akan coaching dan nanti di akhir Mas. Coaching ya? Coaching di tengah gitu ya. Dan didampingi berarti? Didampingi, itu lebih private ya dibanding yang tadi knowledge sharing, coaching. Dan yang kedua terakhir itu nanti mereka akan kita connect ke angel dan VC juga. Karena kita banyak ada relasi Masya Allah. venture capital kan. Makanya karena kita dunianya memang seperti itu sebelumnya. Ya mungkin kemarin juga ketemu Mas Wisnu di satu forum ya Mas ya. Jadi kurang lebih kita connect tuh nanti ke angel. Ya mungkin ada yang mau tertarik juga kalau punya ide bisnis dari mahasiswa gitu ya. Angel dan juga visi itu tadi, tapi di akhir nanti setelah mereka digodok dulu karena kan isunya di mahasiswa kadang-kadang idenya ada nih banyak, tapi mereka nggak ngelakuin. Nah kalau udah ketemu sama angel sama visi itu pasti mereka udah ngelakuin bisnisnya. That's why Cakrawala memang goal utamanya get a better job ya. Tapi kita ada jurusan bisnis digital, nanti soon akan ada manajemen insya Allah. Jadi semua itu akan kita persiapkan semua ya, Masya Allah. Makanya ya kita fasilitasin untuk saya daftar beneran ini, bener gue. Dia ngincernya di angelnya dia. Iya. Angelnya ya. Angelnya Itu betul udah baca. Saya punya idea bisnis ya. Betul. Jadi Cakrawala Entrepreneur itu kalau di Harvard ada namanya Harvard Innovation Lab. Nah, kita kayak semacam inkubasi gitu ya. Di UPenn dulu ada namanya Venture Lab. Jadi sebenarnya itu akan menginkubasi mereka ide-ide bisnis mahasiswa atau mungkin kalau ada angel yang punya ide tapi nggak ada yang execute itu juga bisa. Jadi dua tipe lah gitu. Kita mau bikin itu. Udah jalan sih actually. Kemarin udah ada beberapa ngajar, nanti kita brand juga satu program baru di Cakrawala University gitu Mas. Cakep ya. Tapi idenya idenya bener banget. Saya setuju banget sama yang tadi bilang Mas Wisnu. Lama-lama kan lowongan agak kurang. Yes, nah makanya kita go global atau salah satunya kita siapin juga. Kayaknya setelah ini kita akan ngobrol lebih panjang.